saya sudah menduga bahwa pelakunya itu adalah gengnya PB gitu. Tapi kalau ditegur dia matiin hilang ya susah kita ngelaporinnya gitu. Yang jelas kita kejar terus siapa yang menyebarkan, apa latar belakang dia menyebarkan. Memang itu kan suara kita. Memang kita mengalami kendala gitu dalam melaporkan akun tersebut. Saya juga dapat akun tersebut dari Densu. Kemudian polisi sekarang katanya harus akunnya mungkin dimatiin sama orang itu gitu. Sebenarnya nggak ada keuntungan atau kerugian dalam hal itu gitu. Kalau memang itu bicara fakta sebenarnya, apalagi kalau Densu mengatakan dia hanya mengetes atau mengeksplorasi saya gitu, memancing-mancing gitu. Nggak ada juga, nggak akan mengambil keuntungan buat saya juga, nggak ada keuntungan besar. Ya kalau sudah diklarifikasi dan Nopi nggak marah ya selesai gitu. Tapi kita lihat siapa yang punya akun apa tuh? Biar akun krayon 12 gitu. 12. Nah, dia dapat dari mana itu yang kita kejar gitu. Jadi kalau ada suatu komunikasi yang tersebar, kita ngelihatnya beberapa aspek dulu. Pertama adalah aspeknya ada yang berkomunikasi. Kemudian yang kedua yang berkomunikasi itu ada media yang digunakan. Hingga sekarang ada yang melakukan penyebaran. Nah, sebelum menuntut kepada yang melakukan penyebaran, harus sekarang dicari dulu siapa yang melakukan penyimpanan. Karena tidak ada mungkin data bisa disebar tanpa ada yang menyimpan. Nah, penyimpanan ini ada dari yang saya bilang di areanya pihaknya yang Farhad. Nah, kalau ada yang di pihaknya yang Farhad, berada di sini, kalau umpamanya Farhad dia mengaku bukan dia, menurut dia bukan dia melakukan perekaman, tinggal dilihat waktu dia melakukan komunikasi ini ada orang lain atau tidak. Nah, kalau ada orang lain di sebelahnya, nah berarti orang lain tersebut yang terlibat, dia melakukan penyimpanan. Oke? Ya, tetapi kalau ini suara itu adalah dilakukan perekamannya oleh pihak lain di tempat yang lain, suaranya nggak sejelas yang sekarang. Suaranya nggak sejelas yang sekarang. Saya kalau umpamanya suara yang sifatnya adalah direkam dari media lain yang diintip di bawah meja atau lain sebagainya, kualitas suaranya nggak seperti itu. Kan ini analisa saya. Ya, jadi saya tinggal nggak bilang kemudian wow berarti ini adalah si Farhad yang melakukan. Ini nanti suatu analisa digital yang melakukan pengujian atas konten audio yang ada. Itu semua merekam, dia live, dia datang ke tempat kita dilarang buat rekaman, dia rekam gitu. Dia alasan rekam aja, tapi kan tidak boleh disiarkan, tapi dia siarkan juga gitu. Jadi selama pikir-pikir sudah kami juga udah minta maaf, apalagi yang kita kejar kan kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau dia ingin mencari siapa yang menyebarkan itu ya lebih bagus menurut saya sih gitu. Nggak ada masalah. Gini, kalau masalah rekaman suara gue cuma mau sampaikan. Intinya rekaman gue dan rekaman Densu itu akhirnya keluar ke publik itu bertujuan untuk menguntungkan orang-orang tertentu. Intinya itu aja sih. Gue cuma mau sampaikan kita sudah melakukan analisa gitu ya. Yang menyebarkan rekaman tersebut adalah orang yang paling diuntungkan di dalam persoalan ini. Dan saya minta kepada siapapun jangan coba-coba intervensi perkara ini. Karena perkara ini sudah diketahui oleh publik. Ya, jelas-jelas yang mukul siapa, kemudian dia juga sudah mengaku ya di sosial media, berarti buktinya jelas. Jadi CCTV juga sudah dilihat oleh penyidik. Oke, sudah dilihat oleh penyidik dan jelas itu, mukulnya itu jelas gitu. Yang kita lihat adalah bagaimana reaksi cepat daripada pihak kepolisian ya. Kalau ini memang tidak cepat maka pihak wartawan dan media sosial bahkan semua netizen rakyat Indonesia juga bisa mengawal ya, kita juga tetap membentuk tim ya, Bang Resman. Apabila ini berhenti, saya berharap pihak kepolisian cepat bergerak ya. Tadi ketika pemeriksaan sangat baik, saksi-saksi sangat tenang dalam menjawab pertanyaan. Karena memang saksi yang kami hadirkan, yang dihadirkan oleh Pak Rasman adalah saksi fakta semuanya. Ini bukan saksi fakta omon-omon, bukan saksi fakta yang seperti pengacara sebelah bilang, saya mohon maaf sebut nama Bang Fahmi Bahmid, terkait dengan kasus Fadel kan selalu mengatakan bahwa saksi kami inilah saksi fakta gitu, saksi kunci, saksi penting gitu. Tapi kepentingannya apa? Kabur dia, keterangannya apa? Kabur dia semuanya gitu. Dia tidak melihat kejadian. Tapi kalau saksi yang kami hadirkan hari ini
Ini benar-benar saksi yang melihat secara langsung kejadiannya. Bahkan para saksi ini terekam juga di dalam CCTV. Gitu. Jadi sangat kuat sekali. Di depan mata kejadiannya, 1 meter jaraknya gitu. Karena fakta bukti yang tadi disampaikan sudah semua ya sudah sesuai dengan KUHP pasal 184 menyatakan bahwa semua alat bukti yang sudah disampaikan sudah cukup, maka polisi tidak ada ragu-ragu lagi untuk bisa memastikan kasus ini harus cepat diproses. Saya Farhad Abbas turut prihatin dengan kasus Nikita Mirzani. Saya dengan ini menyatakan mendukung perjuangan dan siap membela Nikita Mirzani. Apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani adalah perjuangan seorang ibu yang membela anaknya. Ini anaknya orang udah dibawa lari, anak kecil. Ya, jangan lagi. Kalaupun nanti ada anaknya itu mengatakan orang tua jangan ikut, itu hanya emosional. Yang namanya dia orang masih anak kecil tuh walaupun pintar tetap aja masih dalam perlindungan, makanya dilindungi. Kalau dia nipu artinya yang ditanggung jawab itu orang tuanya, dikembalikan orang tuanya gitu. Nah sekarang yang salah ini ada ibu-ibu, suami istri, ibu kura-kura, bapak kura-kura. Makanya kalau sudah jadi kura-kura jangan pura-pura polos, pura-pura baik. Ya saya begini, saya kalau kalian tanya, percayakah Bang Rasman kepada mulut seorang Nikita Mirzani? Jawabnya tidak percaya. Apakah sama mulutnya dengan hatinya? Saya yakin tidak. Jadi apapun kata dia, kami tidak peduli. Yang kami pedulikan bagaimana kasus ini naik dan Loli selamat. Tidak boleh, itu adalah lawannya, nggak etis. Tolak aja. Suruh Farhad Abbas ini bela biar gue nasihati anaknya, bukan lu yang ikut campur. Kalau takut diramun ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kura-kura ini, apapun komentar tentang saya, selalu komentar. Kenapa? Karena dia butuh eksistensi dan muncul. Makanya aneh. Saya mau tanya, kura-kura ini punya klien yang bertahan sampai sekarang ini siapa? Semua cabut ninggalin dia. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan logis, hanya seenaknya modal berani dan suara besar. Masa udah nangani anaknya, lawannya anaknya, kemudian lawannya ibunya, tiba-tiba anaknya mau digabungin, minta tolong ke dia, ngapain? Yang ada lu udah dilaporin ke organisasi advokat, dipecat. Kiri kanan namanya, ya nggak boleh kayak gitu ya. Organisasi advokatnya apa? Kura-kura. Ya kalau sudah pernah dipecat ya harusnya ya sadar diri.